ini ada di setiap jiwa. Attitude ini ada di setiap insan. Sandang. Keren ya. Di setiap orang itu attitude. Attitude itu menunjukkan sikap individu. Attitude orang bisa melambangkan ini. Yes. Tapi banyak juga attitude itu dipengaruhi oleh gunung es yang di halaman. Coba dibuka. Gunung es, perhatikan. Halaman 2. Yes, di halaman 2. Bapak Ibu, tolong kita fokus, jangan cuma lihat permukaan. Lihatnya di mana? Di bawah permukaan laut. Kelihatan? Yang paling bawah, di bawah permukaan laut adalah emosi. Rekam itu dulu. Emosi itu akan muncul paling gampang ke permukaan. Kalau emosi itu bisa terdetek, Bapak dan Ibu akan makin yakin berhadapan dengan anak buah yang tipe mana. The real character muncul, karakter asli muncul kalau lagi emosional. Topengnya rontok. Kan kita banyak pakai topeng. Tapi begitu kondisi pressure, itu the real me, the real kita muncul dalam bentuk attitude. Makanya ada berapa attitude di sini? 16. Akan dapatkan mirip, ini beda, ini. Nah, makin sering kita memperlakukan manusia, mengenal manusia di bawah kita makin tajam melihat ini. Saya selalu perhatikan, maaf ya, dari sejak awal saya langsung oke, bapak ini. Saya dari catatan pribadi. Biasanya miss-nya sedikit. Semakin kita jam terbangnya nambah, makin berpengalaman, kita sudah punya indera keenam. Ini harus perlakukan seperti begini, karena dia begini. Kalau emosi, hati-hati teman-teman. The real me ini bisa twisting. Dia aslinya S, tapi pada satu kondisi dia lagi di pressure, dia bisa jadi marah-marah, ngamuk-ngamuk. Suka lihat di IG orang yang sewot gak puguh sampai gak masuk ke akal kita. Pernah perhatikan di TikTok, dia gak jadi dirinya sendiri pada kondisi tertentu. Tadi pagi saya sharing dengan Pak Ivan. Setiap kita itu the real me-nya seperti apa kelihatan. Tapi pada kondisi pressure akan muncul yang berbeda, twisting. Lalu mungkin dia sering menampilkan di depan publik itu berbeda lagi. The realnya yang mana? Ya ini. Tapi tiga ini yang harus direkam. Kadang-kadang yang dimunculkan adalah yang di depan publik. Dia muncul di depan bapak, di depan ibu, selalu pakai topeng yang cantik, yang glowing, yang syahrini. Kebayang? Fake. Halo ibu, kumaha damang. Begitu di belakang, tanduknya kelihatan. Iya, warnanya merah ya Pak ya. Bawa tombak trisula. Membanting malah jodoh aldak. Bukan MU. Oh gitu ya MU. Nah teman-teman, it's okay. Dalam arti apa? Kita tetap harus sampai sejauh itu mengenali. Lucuti topeng. Makanya ada lagu bukalah topengmu, bukalah. Gak usah pakai topeng terus di depan bapaknya, di depan leadernya. Telanjangi dia supaya kita tahu the real yang mana. Kalau enggak kita capek loh, habis waktu. Karena semuanya apa? Topengnya yang pakai ini ya Pak ya, begini putih, ada sayapnya gitu ya Pak ya. Nah, tapi bisa jadi dia harus muncul kalau kita sering ngobrol, baru muncul. Teman-teman, ini attitude, bicara individu. Ternyata begitu ketemu di luar, ini yang disebut behavior. Big attitude becomes behavior. Behavior
dibentuk nanti bersama-sama dengan value menjadi culture. Attitude, behavior, culture. Yakin dan percaya Bapak Ibu, yang namanya value pasti dikasih yang baik-baik lah. Insan sana value-nya apa? Visi misinya apa? Pasti disuntikan yang baik semuanya. Itu pun belum tentu jadi orang yang baik. Karena apa? Gunung es, kita nggak pernah bisa tahu masa lalunya sejauh itu. Mohon perhatikan halaman 2 yang di atas, yang sebelah sini Bapak Ibu. Perusahaan paling mampu, kalau perhatikan di bawah ini, peran organisasi, ada tanda panah di bawah, peran organisasi bisa bantu itu cuma sebatas lingkup untuk organisasi, SOP, budaya kerja, iklim kerja, perilaku kerja, hasil kerja, kinerja, produktivitas, efisiensi, efektivitas, itu doang. Jalur cuma di situ. Padahal di sebelah kanan banyak sisi lain yang orang itu nggak pernah bisa terungkap. Sisi orang luar. Bapak Ibu, ada yang bawa koin, mata uang, receh, boleh pinjam koin. Atau yang bawa boleh buka. Yang bawa saja. Wah, banyak ya. Oke, nah di tangan saya. Makasih Mbak Dani. Ini ada gambar, ada angka ya, itu ya. Kadang-kadang di tos gitu, mana angka atau gambar? Nah, dilihat itu kan. Teman-teman, ini teori psikologi yang berlaku untuk kita nih. Kadang muncul gambar, kadang muncul angka. Kita sebagai orang kantor, kita sebagai orang rumah. Kita jadi pekerja, kita jadi suami. Kita jadi karyawan, kita jadi ibu rumah tangga. Nah, ada orang yang bicara begini, itu teorinya sesat ya. Kalau masalah di rumah saja. Kalau udah pergi masuk ke gerbang insan sandang, jadilah insan sandangnya. Gak ada teman-teman, gak ada orang yang bisa begitu. Karena apa? Ini satu kesatuan. Cuma beda sisinya saja. Sekali waktu dia muncul sebagai orang rumah, sekali waktu sebagai orang kantor. Nah, yang menarik, memang seharusnya waktu kita datang ke kantor, kita munculkan wajah yang wajah office, profesional. Tapi gunung es ini, manusia ini membawa nggak di dalam hatinya persoalan di rumah? Kalau anaknya misalnya bermasalah, kalau istrinya lagi sakit, masalah ikut dibawa. Kebalikannya, pressure dari atasan, wah saya Pak nges biasa. Ada yang begitu. Saya punya teman nges kebawet, aing mah, kayaknya gagah dong, nges kebal. Dia kenalkan ku si bos, aing menangkan. Wow, keren. Gak bisa Bapak Ibu, pulang ke rumah dia bawa kepahitan, dikompensasikan ke anak atau ke istri. Piranya cuma masak kurang asin sedikit aja bisa ditayong. Goblok, kurang asin. Kenapa? Karena dia dikasih pressure, dia bawa dong. Teman-teman, gak mungkin yang namanya keping ini kita ambil, kita gosok-gosok di hamplas gitu Pak, di gurina gitu. Jadi kita mah profesional seumur-umur. Bahaya. Artinya apa? Kita nggak bisa menghilangkan salah satu sisi mata uang kita. Yang kita bisa lakukan hanyalah mengelola konflik, mengelola stresnya. Salah satu cara dengan kita paham siapa kita, siapa di bawah kita, siapa teman kita, siapa di atas kita. That's it. Kalau tidak, kita terus terang bakal bete, bakal pahit di sini. Di bawah loh Pak. Pak tenang. Dah saya mah orangnya isi gowi. Saya mah mentok bisa. Saya mah ngobrol-ngobrol seetik, hahaha,
ngopi gitu, lengit. Mungkin di satu saat begitu tidak ada teman yang hahaha, waktu sendirian di ranjang, waktu narik selimut, waktu mau tidur kan bisa muter film lagi. Bisa tidur. Nggak bisa tidur. Hati-hati, insomnia itu adalah salah satu gejala kita ini belum jadi manusia yang utuh. Karena kita mau mencoba menghilangkan, nggak mungkin. Nah, resepnya nanti ya, Bapak Ibu. Intinya, hari ini kita harus sadar bahwa kita sebagai leader, kita memang harus punya potensi, punya kompetensi yang di atas rata-rata. That's why kita nggak bisa ngobrol cuma bangku itu di level 1, di level 2. Kenapa harus ke 4? Tadi berat ya. Karena apa? Kunci, kita buka ya. Level berapa yang kita lagi bahas? Ada di halaman, kita jati 9 yang di bawah, teman-teman. Tingkat atau level 4 ini bicara people development. People development ini akan membuat kita lebih ringan bekerja kalau kita punya super team dan kita bukan jadi Superman. Sekali lagi, people development ini bicara tentang kita memberdayakan anak buah, memberdayakan super team. Jangan semuanya jadi kita Superman-nya, nggak mungkin. Itu. Jadi kalau kita punya tim yang kuat, otomatis kerjaan kita pulang ke rumah kita akan muncul sebagai orang rumah. Karena apa? Ketitip yang di kantor, ketitip yang di pabrik, di shift berikutnya udah bisa dieksekusi. Kita cuma ngontrol doang. Coba kalau sedikit-sedikit WA sedikit di call, Pak itu mah nggak bisa tidur, teman-teman, nggak bisa, percayalah. Jadi nanti betul istilah yang di film-film FBI itu nanti begini nih, ada nggak teman-teman yang begini? 24/7. Apa artinya nih? Pak Farudin tahu pasti. Harus alert. Apa katanya 24 itu apa? 24 jam sehari, seminggu. Habis loh kita, teman-teman. 24/7. Waktu kita mana? Kita tuh manusia nggak? Manusia. Pak saya mah yakin aja. Batu akik loba, saya mah Thanos. Thanos Pak, kita tuh manusia lemah Pak. Nanti ujung-ujungnya secara fisik kayaknya masih kokoh, di dalamnya rapuh. Dikasih usia 58, amit-amit ya. Udah bengek gitu, gemeteran. Aduh Pak, buat apa? Betul nggak? Makanya saya selalu paksakan teman-teman, apalagi di manufaktur, di factory, please bangun tim. Bukan buat siapa-siapa, buat kita sendiri. Coba bayangkan, pas di hari Sabtu, hari Minggu, ajak anak istri, WA boleh, alert WA-nya. Tapi kita tetap masih bisa menikmati mancing, bakar gurame hasil pancingan, buka degan sama istri. Lapor Pak, pawe shift